Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi. Pagi Pak. Tabib Pur. Ya Pun. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Saya Pak. Ya Rizky, sakit apa? Batuk pilek Pak. Ya, banyak-banyak istirahat dan minum air putih ya. Baik Pak. Ya, semoga yang sakit lekas sembuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran atau kelas silakan pimpin doa. Baik Pak, semua duduk siap. Doa mulai. Selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Baik Pak. Lagu apa Pak? Ya, kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Apa itu ya? 1, 2, 3. Bangun pemuda-pemuda Indonesia, lengan menumus singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, terima kasih. Ya, dengan menyanyikan lagu nasional itu kita bisa menjadi lebih semangat. Ya. Ya, baiklah, apakah kalian siap mulai pelajaran hari ini? Siapa? Siap Bapak. Ya, hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mendalami tentang koran atau berita. Nah, di dalam berita itu tentunya ada teks eksposisi di dalam koran. Apakah kalian pernah membaca koran? Apa? Ya, Rizky, apa yang kamu baca dalam koran? Berita tentang bencana alam Pak. Ya, bencana alam. Nah, di dalam koran, surat kabar, ataupun majalah, kalian bisa menemukan teks eksposisi. Nah, di dalam percakapan sehari-hari pun, kalian bisa juga menemukan teks eksposisi. Ya, tentunya di dalam diskusi itu juga ada, karena selain menyampaikan argumen, harus juga diperkuat dengan fakta. Ya. Nah, untuk itu kalian sudah tidak asing ya dengan teks eksposisi. Ya Pak. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan pelajari 2 subtopik, yaitu unsur-unsur teks eksposisi dan pola pengembangan teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi itu terdapat 2 unsur. Yang pertama, fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Fakta di sini berfungsi untuk mendukung gagasan, yaitu unsur yang selanjutnya. Nah, unsur gagasan ini berisi pernyataan berupa komentar, penilaian, ataupun bujukan. Nah, tentang subtopik unsur-unsur ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, ada Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya, untuk selanjutnya kita mempelajari pola pengembangan teks eksposisi. Nah, pola pengembangan teks eksposisi ini terdapat 4 pola. Yang pertama, umum khusus, pola umum khusus. Nah, pada pola ini teks yang dikembangkan ide pokoknya berada di awal paragraf. Lalu diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, biasanya umum khusus ini dianggap paragraf deduktif. Nah, ibaratnya segitiga terbalik. Ini pernyataan umum awal paragraf, lalu pada akhirnya pernyataan khusus atau penjelas-penjelas dari pernyataan umum.
kedua, khusus umum. Pola khusus umum adalah pola yang dikembangkan berawal dari hal-hal yang khusus. Kemudian pada bagian akhir terdapat pernyataan umum berupa simpulan atau rangkuman dari pola-pola khusus. Nah, biasanya pola khusus umum ini digambarkan dengan piramida yang normal seperti ini. Nah, di awal itu adalah pernyataan-pernyataan khusus, lalu semakin ke bawah pada akhirnya pernyataan umum. Selanjutnya, pola pengembangan ilustrasi. Nah, tentunya dalam sebuah teks kita memerlukan ilustrasi yang konkret. Ilustrasi ini biasanya berisi pengalaman pribadi. Lalu pola pengembangan yang keempat yaitu pola perbandingan. Dalam mengembangkan gagasan, kamu bisa membandingkan hal yang kamu nyatakan dengan hal lain untuk memperkuat gagasan tersebut. Nah, untuk subtopik pola pengembangan ini apakah yang ditanyakan? Cukup Pak. Oh, cukup, sudah jelas ya. Jelas Pak. Baiklah, untuk agar semakin jelas kita beralih ke contoh. Di sini sudah Bapak siapkan contoh dari suatu berita yang terdapat dari koran. Nah, ini judulnya siap kenalkan kearifan lokal di kancah internasional. Unilatek, Dita Fatima Tuzia siap kenalkan kearifan lokal tentang petani kopi dan petani lada wanita di Lampung dalam ajang Miss Intercontinental 2022. Mahasiswa yang juga menyandang status sebagai Miss Grand Tourism Indonesia 2022 ini mengelaborasikan tema Empower Women and Tourism dalam program yang diangkat untuk perlombaan ini. Nah, ini merupakan salah satu unsur yaitu fakta. Nah, apakah ada yang ditanyakan tentang contoh ini? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Ya, sudah jelas ya. Baiklah, agar kalian semakin menguatkan pemahaman kalian tentang materi ini, mari kita berlatih. Apakah ada yang bersedia mengerjakan latihan ini? Saya Pak. Silakan Chandra masuk ke depan. Nah, tugasnya di sini. Nah, di sini kalian harus menentukan. Nah, teks yang sudah Bapak siapkan ini termasuk dalam unsur fakta atau gagasan. Silakan Chandra baca dahulu. Baik Pak. Ini latihan 1 dan 2. Nah, di sini latihan 1-nya ini menurut data jumlah PNBP dalam Menteri Pariwisata Unila 2021 jumlah PNBP 2021 mencapai Rp 331,46 miliar. Ini meningkat jauh dibandingkan PNBP sebelum COVID-19 mewabah misalnya di tahun 2015 yakni sebesar Rp 398,6 miliar. Nah, lalu yang kedua, aktivitas akademi Unila perlu mengawal isu PTNBH terutama janji terkait UKT yang tidak akan mengalami kenaikan. Nah, itulah tadi teks yang harus ditentukan unsurnya oleh kalian. Nah, di sini sudah Bapak siapkan lembar untuk menjawabnya. Nanti kalian tempelkan di sampingnya jawabannya. Silakan Chandra. Ini fakta ya Pak? Sini. Ya, silakan Chandra. Selanjutnya, Ini gagasannya. ya, terima kasih Chandra. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Chandra. Ya. Nah, di sini kita koreksi bersama ya. Menurut data jumlah PNBP dalam materi Kandilistik 2022, nah biasanya fakta itu didukung oleh data yang benar-benar terjadi. Jadi nomor 1 benar ya Chandra. Tepuk tangan. Lalu yang kedua, gagasan. Sivitas Akademika Unila perlu mengawal isu PTNBH. Nah, gagasan itu biasanya berisi ajakan atau dorongan. Jadi jawaban Chandra benar juga. Tepuk tangan untuk Chandra. Ya, luar biasa ya.
kalian sudah dapat memahami teks eksposisi, yaitu pola pengembangan, unsur-unsur, dan kalian juga sudah melihat contoh dan berlatih. Nah, pada intinya teks eksposisi memiliki dua unsur, yaitu fakta dan gagasan. Lalu pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus, pola khusus umum, pola perbandingan, dan pola ilustrasi. Nah, selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan kalian cari teks eksposisi, lalu tentukan unsur dan pola pengembangannya. Apakah bisa dipahami? Sama. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik Pak, semua duduk siap. Doa mulai. Selesai. Amin. Semoga semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya, terutama dalam kehidupan nyata kalian selanjutnya. Amin. Tetap semangat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.